Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah, merayakan Ekaristi bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu 14 Juni 2026, hari Minggu biasa yang ke-11 tahun A. Kita akan merenungkan saudari-saudara, kutipan Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8 tentang panggilan dan perutusan para murid dan inspirasinya untuk kita. Kita akan renungkan 5 poin bertolak dari inspirasi Injil hari ini. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matias, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Injil menggarisbawahi panggilan dan perutusan 12 rasul. Apa inspirasi dari perikop Injil yang kita dengarkan tadi? Kalau boleh memberi tema atau judul dari permenungan hari ini saudara-saudari, adalah panggilan dan perutusan para rasul. Atau mungkin lebih tepat, dipanggil dan diutus untuk membebaskan. 5 poin sekurang-kurangnya dapat menjadi inspirasi untuk kita saudari-saudara. Pertama, belas kasih Tuhan sebagai titik awal karya misi atau karya perutusan. Kita mendengar dari perikop Injil tadi, Yesus tergerak oleh belas kasih yang mendalam ketika melihat orang banyak yang lelah, melihat banyak yang terlantar, melihat banyak yang tidak berdaya, laksana domba tanpa gembala. Dari poin ini saudara-saudari, kita bisa belajar bahwa pelayanan Kristiani yang sejati tidak lahir dari sekedar kewajiban, tidak lahir dari sekedar rutinitas, tidak lahir dari sekedar tugas dan tanggung jawab, melainkan lahir dari hati yang peduli terhadap penderitaan dan pergumulan sesama manusia. Itu hanya mungkin kalau ada hati yang berbelas kasih. Maka belas kasih menjadi titik awal dari sebuah karya perutusan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Anda yang sudah dibaptis, apalagi sudah menerima sakramen Krisma, sadarilah konsekuensi yang datang dari baptisan dan apalagi Krisma, bahwa setiap orang yang dibaptis, dia sekaligus diutus
untuk menjadi pewarta kabar baik. Dengan demikian, kita menyadari, kita diteguhkan bahwa setiap orang yang dibaptis, dia diutus membawa hati yang penuh belas kasih kepada sesama. Kita tidak dibaptis lalu menjadi pengangguran. Kita dibaptis untuk diutus. Dan perutusan itu mesti membawa pembebasan. Poin yang kedua, saudari-saudara, doa mohon penuai, sebab tuaian banyak, pekerja sedikit. Kebutuhan untuk menyelamatkan jiwa, entah yang tersesat, entah yang hilang, entah yang terlantar, itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Untuk itu dibutuhkan banyak pekerja, dibutuhkan banyak utusan, dibutuhkan banyak orang yang membawa hati penuh belas kasih bagi tuaian yang banyak itu, namun pekerjanya sedikit. Jadi saudari-saudara, Yesus memerintahkan kita untuk mohon kepada Bapa. Mengapa? Karena Bapa adalah Tuhan yang empunya tuaian, agar berkenan mengirimkan lebih banyak pekerja. Ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa karya misi adalah karya Tuhan sendiri. Dan kita diajak untuk turut serta. Kita diajak untuk berpartisipasi, ambil bagian. Dalam tradisi gereja Katolik kita, saudari-saudara, ada doa mohon panggilan. Bisa didoakan kapan saja, tapi lebih-lebih pada minggu panggilan. Mohon panggilan imam, biarawan, biarawati. Kita mohon panggilan untuk guru-guru agama, katekis, prodiakon, dan sebagainya untuk tugas-tugas khusus pewartaan kabar baik. Tapi ingatlah saudari-saudara, kita semua yang sudah dibaptis juga adalah pekerja di ladang Tuhan. Karena itu, kita seharusnya juga memohon kepada Tuhan, pakailah diriku, pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu. Jadi selain memohon orang lain untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, jangan lupa mohon kepada Tuhan. Tuhan, pakai juga diriku, pakai hidupku, pakai keluargaku untuk pelayanan kasih-Mu, untuk kemuliaan namamu. Poin yang ketiga, saudari-saudara umat beriman terkasih. Panggilan Yesus kepada para rasul itu bersifat pribadi dan kudus. Dari 12 rasul yang dipanggil saudara-saudari, mereka dipanggil bukan sekedar untuk menjadi, katakanlah, sebagai pelengkap. Tidak sekedar ikut ramai, tetapi dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Ambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Para rasul yang dipanggil memiliki latar belakang yang sangat beragam. Bahkan cenderung orang-orang biasa. Ada nelayan, ada pemungut cukai, bahkan pemberontak politik. Ada juga Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Itu berarti apa, saudara-saudari? Tuhan memanggil kita apa adanya, tanpa fit and proper test, tanpa menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi. Dia memanggil kita apa adanya. Dan itu menegaskan siapapun Anda dipanggil untuk menjadi utusannya. Kalau Simon Petrus, kalau Yakobus, mereka yang para nelayan, dia panggil tanpa persiapan khusus. Itu berarti kita pun dipanggil dalam situasi kita apa adanya. Dalam status kita apapun itu. Untuk menjadi utusan Tuhan. Karena itu saudara-saudari, jangan pernah menolak. Kalau diajak untuk ambil bagian dalam tugas-tugas gerejawi. Tugas-tugas perutusan. Mungkin tidak semua bisa menjadi imam. Mungkin tidak semua menjadi biarawan biarawati. Tetapi dalam tugas-tugas gerejawi yang lain, kita semua layak untuk ambil bagian. Entah dalam kepengurusan dewan paroki,
entah dalam kelompok-kelompok kategorial, entah dalam paguyupan-paguyupan, dalam kelompok-kelompok devosi. Mari kita ambil bagian. Jangan pernah merasa saya belum pantas, dia lebih pantas. Sebab ketika Yesus memilih 12 rasul, dia tidak memilih berdasarkan kepantasan. Dia memilih mereka karena dia mau mereka menjadi utusannya, menjadi rekan kerjanya, apa adanya. Poin yang keempat, saudara-saudara, perutusan yang konkret dan memberdayakan atau membebaskan. Para rasul diutus dengan kuasa untuk melakukan tindakan nyata. Mereka tidak dipanggil lalu dibiarkan begitu saja. Mereka diperlengkapi dengan kuasa supaya tugas perutusan itu berdaya guna, membawa dampak. Maka Yesus menyampaikan perutusan yang sangat jelas supaya mereka pergi menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan yang kusta, mengusir setan-setan. Dengan kata lain, saudara-saudari, bagi kita, pewartaan kerajaan Allah tidak sebatas hanya tindakan verbal, teori, atau sekedar omon-omon, tetapi harus pewartaan yang membebaskan, yang mengubah, yang menggerakkan orang untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin memulihkan martabat manusia dari penderitaan fisik maupun rohani. Untuk hal ini, saudara-saudari, betapa di tengah dunia, di sekitar kita, katakanlah demikian, banyak orang butuh dibantu, butuh disembuhkan, butuh ditemani, butuh dikuatkan, butuh untuk dibebaskan dari segala macam pergumulannya, sakit maupun penyakit. Kita dipanggil, Anda dipanggil untuk tugas-tugas ini dengan dasar hati penuh belas kasih di poin awal tadi. Poin yang kelima sekaligus yang terakhir, saudara-saudari, memberi dengan cuma-cuma. Pesan penutup Yesus dari kutipan Injil hari ini sangat jelas. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan kalau boleh saya tambahkan, supaya tidak percuma. Saudara-saudara, keselamatan, berkat dan rahmat, bakat dan talenta, anugerah-anugerah yang telah kita terima dari Tuhan itu adalah pemberian. Dan karena itu, tidak boleh dipakai untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bukan untuk mendapatkan imbalan. Berikanlah dengan cuma-cuma, karena kamu telah menerima dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Maka sikap hati seorang utusan, seorang rekan kerja Tuhan itu, saudara-saudari, adalah tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian atau popularitas, apalagi keuntungan duniawi. Seorang utusan, dia harus memberi dan tidak berharap mendapatkan sesuatu. Karena Tuhan, percayalah, pasti memelihara hambanya, pasti memelihara rasulnya, utusannya, yang membagikan kabar baik, yang membawa pembebasan kepada orang-orang di sekitarnya. Sebagai umat beriman, saudari-saudara, kita dipanggil, kita diutus ke dalam lingkungan, ke dalam keluarga, ke tengah masyarakat kita. Jadilah perpanjangan tangan belas kasih Tuhan bagi mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang putus asa, mereka yang sakit, fisik maupun rohani, mereka yang tersesat di belantara kehidupan ini. Sadarilah dan dasarilah dengan hati penuh belas kasih untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Apapun, siapapun Anda dipanggil dan diutus untuk menjadi kabar baik di tengah dunia. Berilah dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Tuhan
memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memanggil dan mengutus kami sebagai rekan kerjamu, mewartakan kabar baik kerajaan Allah di tengah dunia, dengan ambil bagian dalam tugas-tugas perutusan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan yang kusta, mengusir setan-setan. Singkatnya, karya pembebasan. Kuatkan kami agar dengan hati penuh belas kasih kami boleh ambil bagian dalam tugas perutusan ini dengan cuma-cuma. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.